Hadirin undangan yang berbahagia, sesaat lagi acara akan kita mulai bersama. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menempatkan diri dengan menyesuaikan posisi kamera masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan berupa iman, Islam, dan nikmat sehat serta kesempatan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yaqub Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, Ketua Badan Pembina Harian KPIHU Aisyah yang kami hormati Bapak Haji Yusuf Hasan, Magister Agama selaku pemateri, Bapak Haji Gita Danu Pranata, Magister Manajemen selaku pemateri, Direktur SCM beserta jajarannya yang kami hormati, pengurus KPIHU Aisyah Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus ALBA Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota ALBA se-Daerah Istimewa Yogyakarta, alumni Umroh SCM se-Daerah Istimewa Yogyakarta, calon jamaah haji, dan undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami bacakan susunan rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Mars Aisyah, Prakata Ketua BPH KPIHU Aisyah, sambutan Ketua PWADY, paparan materi, dan terakhir penutup. Hadirin undangan yang kami hormati, kembali kami haturkan selamat datang pada kesempatan yang berbahagia ini, dan marilah kita awali kebersamaan kita hari ini dengan melafalkan bacaan basmalah. Silakan. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama pada kesempatan pagi ini kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ibu Hajah Rita Maisaroh, Sarjana Agama, anggota ALBA tahun 2018, dengan membacakan surat Al-Hasr ayat 18-20. Kepada Ibu Rita Maisaroh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Siti Maisyarah, sarjana agama. Semoga dapat menginspirasi kebaikan kepada kita semua. Menyanyikan Mars Aisyah. Kepada seluruh hadirin dimohon menyesuaikan diri. Prakata Ketua BPH KPIHU Aisyah kepada Bapak Dr. Andes Haji Sukiman MA, disilakan. Suaranya kok nggak ada, Kang? Suaranya. Nah.
Mute. Masih mute. Mute, Kang. Suara nggak Oh, keluar. Japri. Pak Sukiman belum muncul. Pak Sukiman di mute. Halo? Masih. Sudah? Sampun. Jadi, Pun. Sampun. Ampun. Pun, PP tekan krungu. Pun. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak dan ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan prakata ini pada acara silaturahim dan konsolidasi. Kalau dilihat di banner itu memang HBIHU, HBIHU di tengah. Jadi izinkanlah saya mewakili pimpinan wilayah Ngaisyah, mewakili alumni bimbingan haji Ngaisyah, dan mungkin PWA daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat, rahmat, dan barokahnya pada pagi hari ini, kita keluarga besar Muhammadiyah dan Ngaisyah daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan silaturahim dan konsolidasi. Dua kata yang cukup bersinergi dan mudah-mudahan menjadi makna yang cukup luas dan mendalam bagi kita. Sekalipun kita pertemuan ini dalam bentuk daring atau Zoom atau mungkin Zoom-ya, tapi saya insya Allah tidak mengurangi pahala dan ganjaran niat baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat sekali pertemuan pada pagi hari ini silaturahim dan konsolidasi. Karena hari ini tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Untuk tahun yang lalu 1442 Hijriah, mudah-mudahan ini sebagai flashback kita, sebagai saat atau sarana bermuhasabah kita sejauh mana pengabdian dan makna hidup kita yang lalu, dan kita menghadapi 1443 Hijriah ini dengan penuh optimis dan harapan mudah-mudahan lebih baik daripada tahun kemarin. Sebelumnya saya sampaikan juga kepada saudara-saudara kita, baik calon jamaah haji maupun jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dan rencana akan melaksanakan ibadah haji, tapi rupanya Allah mempunyai kehendak lain. Karena itu semoga mereka dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terbaik dan insya Allah memperoleh pahala syahid. Yang masih diberikan umur panjang, masih sehat, mudah-mudahan ke depan masih kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini merupakan sosialisasi juga program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembina Harian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh Ngaisyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang insya Allah menempati gedung baru di selatan BWM itu, yakni program yang mendesak dan akan segera dilaksanakan, yaitu kami memimpikan, punya harapan, dan mendapat dukungan dari pimpinan wilayah Ngaisyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, alumni bimbingan haji Ngaisyah, daerah Istimewa Yogyakarta, yakni kita mendambakan, mengharapkan terwujudnya pusat
pendidikan dan latihan ibadah haji yang lahan tanahnya sudah tersedia, walaupun hak sewa kepada pemerintah kalurahan Tamanan, Kecamatan atau Kapanewon Banguntapan yang berada di sebelah selatan kampus Universitas Ahmad Dahlan yang di Ring Road itu. Ya, insya Allah nanti kalau di UAD itu ada Museum Muhammadiyah, maka di sebelah selatan jalan Ring Road itu, jalan raya itu ada dibangun pusat pendidikan dan latihan ibadah haji dan umroh yang akan kita tambahkan. Karena itu, paling tidak kami mohon dukungan moral, doa kepada seluruh jamaah haji, dan tentunya nanti juga support secara finansialnya. Kami memang sudah didukung oleh pimpinan Aisyah, pimpinan Muhammadiyah, dan bahkan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk itu. Sekarang ini baru dalam proses sewa tanah yang kita akan menyewa tanah sekitar 4.000 meter dan kita memang sudah memiliki tanah wakaf di situ selepas kurang lebih 2.000 meter. Hingga nanti jumlahnya mungkin kurang lebih dari 60. Ini program yang mendesak, karena itu saya sampaikan dalam kesempatan ini, mohon doa, dukungan moral, dan nanti spiritual termasuk mungkin finansialnya dari kita. Saya pikir nanti alumni bimbingan haji Aisyah ini merupakan potensi yang besar, potensi yang perlu kita optimalkan dalam rangka menjaga dan melestarikan kemabruran haji kita. Pada saudara yang belum pergi haji, insya Allah tahun depan akan segera melaksanakan visa haji yang sudah tertunda selama 2 tahun. Ini yang penting kami sampaikan. Terakhir, kami sampaikan juga pada kesempatan ini, terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh jamaah haji Muhammadiyah Aisyah, Saudara Istimewa Yogyakarta, yang mungkin dalam penyelenggaraan ini masih ada kekurangan. Dan tak lupa nanti kami mohonkan pada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Yogyakarta untuk memberikan sambutan dan arahannya kepada seluruh jamaah. Dan juga kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti akan memberikan materi pada kesempatan silaturahim dan konsultasi ini. Teristimewa kepada Ustadz Dr. Andes Haji Yusuf Hasan, Magister Agama, yang tidak asing lagi bagi kita nanti untuk memberikan siraman rohani, pencerahan, bagaimana sikap kita di masa yang akan datang. Atas kebaikan, keikhlasan Bapak dan Ibu yang kami sebutkan tadi, mudah-mudahan nanti Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Saya kira begitu, Sekretariat Prakata Panitia mewakili pimpinan wilayah Aisyah dan alumni bimbingan haji Aisyah, termasuk BWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan akhirnya, nasrun minallah, Bapak Bung Qorib, Bapak Syirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sukiman MA yang telah memberikan prakata. Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus launching gerakan jimpitan 10.000 setiap hari Jumat. Kepada Ibu Hajah Siti Zulaikha, disilakan. Terima kasih Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Ustadz Yusuf Ahasan MAG, dan yang kedua Ustadz Gita Danu Pranata SEMM. Yang kami hormati Bapak Dr. Sukiman MA selaku Ketua BPH KBIHU Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga sekaligus Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan daerah Aisyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus KBIHU Aisyah tingkat kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus alumni bimbingan ibadah haji Aisyah tingkat kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota alumni bimbingan ibadah haji Aisyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga alumni umroh STM PWMDIY termasuk Bapak Direktur dan seluruh jajarannya. Pertama sekali, marilah kita panjatkan kesyukuran kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hentinya kita panjatkan kesyukuran kita atas nikmat yang luar biasa yang sudah dilimpahkan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan juga sempat yang luar biasa yang sepatutnya kita syukuri meskipun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah kita terus bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada kita semuanya, sambil kita terus memanjatkan, bermunajat doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara kita, keluarga kita yang sedang diberikan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala segera sehat kembali dan kondisi juga segera pulih sehingga kita semuanya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pencerah, membawa peradaban dan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, yang menjadi suri teladan kita semuanya, baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam acara yang kita selenggarakan bersama pada kali ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya bisa melalui Zoom seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim, nilai konsolidasi, tidak mengurangi takliful qulub, menyatunya hati kita semuanya. Bapak Ibu semuanya,
dalam satu barisan Muhammadiyah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun PWA kali ini mengadakan silaturahim dan konsolidasi pada pagi hari ini, tentu kami bermaksud beberapa hal tujuan yang ingin kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah mudah-mudahan silaturahim ini menggantikan silaturahim yang selama ini kita lakukan secara tatap muka, karena di alumni bimbingan ibadah Haji Aisyah ada pengajian rombongan, ada pengajian satu angkatan, dan sebagainya, yang kemudian selama pandemi ini hampir-hampir ada yang masih bisa dilakukan, tapi sebagian besar tidak bisa kita lakukan, harus kita tunda. Yang dulu kita biasa silaturahim dari rumah ke rumah anggota jamaah kita, tapi karena pandemi kemudian kita harus tidak melakukan itu, sehingga mudah-mudahan silaturahim sekaligus konsolidasi pagi hari ini bisa menggantikan itu semua, bisa menggantikan kerinduan kita untuk yang biasanya bisa bersilaturahim, kemudian bisa menggantikan itu semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, yang sudah kita lihat di tayangan tadi adalah kegiatan bersama antara Aisyah dengan BIH, Aisyah dan juga alumni. Luar biasa dakwah kita semuanya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu alumni bimbingan ibadah Haji Aisyah, baik berupa pemberian bantuan ta'awun sosial kepada masyarakat, kepada guru-guru TK Aisyah kami, kepada memberikan bantuan sarana prasarana taman kanak-kanak Aisyah kami, ataupun juga amal usaha yang lain, dan juga sudah mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah di Giring dan sebagainya. Luar biasa, itu semuanya sudah dilakukan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Tetapi Bapak Ibu semuanya, bahwa tantangan ke depan tidak semakin ringan, tantangan ke depan semakin berat dan tidak mudah bagi kita semua. Dan kita juga melihat, PWA melihat bahwa peran-peran strategis, peran-peran dakwah ini bisa kita dorong terus, bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan, bisa kita kembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga kita melihat ada peran-peran yang cukup strategis. Kalau kemudian ini kita kerjakan, kita laksanakan, kita konsolidasikan secara bersama-sama antara organisasi, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan lembaga alumni bimbingan ibadah Haji Aisyah, ataupun juga dengan amal usaha KBIHU Aisyah. Dengan saling bersinergi, saling terkonsolidasi, insya Allah peran-peran keumatan, peran-peran kebangsaan ke depan akan bisa lebih baik dan akan lebih optimal kita lakukan. Untuk melakukan peran-peran itu tentu harus didukung dengan adanya kelembagaan, adanya organisasi yang rapi, yang tertata dengan baik, yang anggotanya terdata dengan baik dan sebagainya, sehingga kita menginginkan, dan itu juga menjadi mimpi kita semuanya, bahwa anggota alumni bimbingan ibadah Haji Aisyah yang sudah sekian puluh tahun, sekian kali angkatan, dan itu juga artinya sekian jumlahnya menjadi sekian puluh ribu mungkin. Kalau ini terdata dengan baik, terkonsolidasi dengan baik, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa
untuk mendukung, untuk menyokong, membantu mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah dan Aisyah. Belum lagi peran-peran yang lain, peran pengkaderan. Jadi alumni bimbingan ibadah haji bisa menjadi salah satu, termasuk juga alumni umroh STM, bisa menjadi salah satu model pengkaderan di amal usaha. Bisa menjadi pusat-pusat kaderisasi yang tentu akan sangat kita butuhkan untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga mulai pagi hari ini ke depan mudah-mudahan kita akan bisa menata, mengkonsolidasikan diri kita semuanya menjadi sebuah organisasi, lembaga yang akan semakin lebih baik. Nah, terakhir Bapak Ibu semuanya, bahwa situasi pandemi belum berakhir dan kita juga tidak tahu kapan akan berakhir, dan Muhammadiyah sejak awal pandemi sudah membentuk sebuah lembaga yang namanya MCCC, yang itu sangat membantu dalam penanggulangan dan penanganan COVID-19. Sudah banyak yang dilakukan, baik itu terkait dengan penyediaan ambulan, kemudian penyediaan shelter bagi yang harus isolasi, kemudian juga kontribusi rumah sakit yang sangat juga luar biasa, perguruan tinggi yang juga berkontribusi juga sangat luar biasa. Belum lagi kegiatan kita bertahun sosial, membagikan sembako, vitamin, gizi, dan sebagainya, yang juga saya kira sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, mulai dari ranting, cabang, bersama dengan Aisyah, termasuk semua amal usahanya, dan KPIHU, ALBA, dan sebagainya juga. Saya yakin sudah banyak melakukan itu semua. Itu kami ucapkan terima kasih. Tetapi hari-hari ini kondisinya kok tidak semakin membaik. Hari-hari ini kita merasakan semakin berat, semakin tidak mudah tantangan yang kita hadapi. Karena itu tentu kita dituntut untuk lebih banyak bisa berbuat untuk kemanusiaan, untuk peduli dan empati kepada yang membutuhkan. Karena itu MCCC masih membutuhkan baik itu layanan ambulan, baik itu keperluan APD bagi yang bertugas, bagi para relawan yang harus bertugas, termasuk juga dalam hal bertugas untuk urusan pemakaman dan sebagainya. Tentu para relawan ini juga membutuhkan vitamin, asupan gizi yang cukup tinggi, dan juga kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa membantu saudara masyarakat kita untuk sembako bagi yang isoman dan sebagainya, termasuk misalnya yang sekarang berkembang untuk oksigen dan sebagainya yang sangat dibutuhkan. Karena itu Bapak Ibu semuanya, kami mengajak, mari bersama-sama kita peduli, mari bersama-sama kita bertawun, mari kita berbagi untuk saudara, keluarga besar kita, masyarakat kita yang membutuhkan. Nah, kemudian PWA tentu bersama PWM ingin menggerakkan sebuah kegiatan atau gerakan yang mungkin ringan, yang sangat ringan, dan bisa kita lakukan dengan menggembirakan, artinya tidak memberatkan bagi kita semuanya, yaitu sebuah gerakan kita namakan gerakan jimpitan Rp10.000 per hari Jumat. Nah, Rp10.000 ini bukan nilai nominalnya, tapi semangatnya adalah kita peduli, kita membantu dengan tidak berat, dengan tidak merasa berat, dengan tidak merasa terpaksa, tapi dengan riang hati, dengan menggembirakan itu,
dengan falsafah 10.000 per Jumat, insya Allah. Sedikit-sedikit, lama-lama juga menjadi bukit. Artinya falsafahnya adalah jimpitan atau urunan atau iuran. Yang ini sudah menjadi tradisi baik, budaya baik di kalangan Muhammadiyah dan Aisyah. Mari ini kita lanjutkan, mari kita teruskan, dan kemudian berbentuk dalam sebuah gerakan bersama, gerakan masif seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, dan ini juga sudah kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Aisyah daerah Istimewa Yogyakarta melalui acara konsolidasi beberapa waktu yang lalu, yang tidak harus dikumpulkan di tingkat wilayah, tapi bisa langsung digunakan di tingkat ranting ataupun cabang. Nah, untuk itu, Bapak Ibu semuanya, melalui acara silaturahim dan konsolidasi pada pagi hari ini, mari kita canangkan gerakan bersama kita, yaitu gerakan jimpitan Rp10.000. Rp10.000 sekali lagi sangat kecil, tapi sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Ya, Rp10.000 setiap hari Jumat. Saya kira tidak memberatkan bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan marilah kita lonceng gerakan ini. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat. Kita mulai pada pagi hari ini dan kita lonceng dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dengan mengucap tadi sudah, mudah-mudahan mari kita gayangkan, mari kita dukung bersama-sama gerakan ini. Matur nuwun, nasrun minallah wa fatun qarib. Babasiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Hajah Siti Zulaikha yang telah memberikan sambutannya. Baik, selanjutnya kita menuju agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi. Peran strategis ALBA dalam pengembangan dakwah persyarikatan oleh Bapak Haji Yusuf Hasan, Magister Agama, dan penguatan kelembagaan alumni bimbingan Haji Aisyah oleh Bapak Haji Gita Danu Pranata, Magister Manajemen. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Ibu Hajah Widyastuti, Magister Manajemen. Kepada Ibu Hajah Widyastuti, disilakan. Terima kasih Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kita hari ini akan tholabul ilmi sekaligus bersilaturahmi yang nanti akan disampaikan oleh dua pembicara.
Yang pertama oleh Bapak Haji Yusuf Hasan, Magister Agama. Apakah sudah bergabung untuk saat ini? Sampun Bu Haja. Nah, terima kasih Pak Yusuf. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Kemudian pembicara kedua Bapak Haji Gita Danu Pranata, Magister Agama. Apakah sudah bergabung Pak Gita? Sampun Ibu. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Gita, mudah-mudahan Pangestunipun kita sedaya sehat. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dua pembicara ini nanti akan menyampaikan yang pertama Ustadz Yusuf Hasan terkait dengan peran strategis alumni bimbingan ibadah haji Aisyah dalam pengembangan dakwah persyarikatan. Ya. Kemudian yang kedua nanti Bapak Gita akan menyampaikan tentang penguatan kelembagaan organisasi ALBA, ya, karena tadi disampaikan oleh Bu Zulaikha bahwa memiliki peran yang strategis. Tentu saja sudah semuanya mengenal siapa Bapak Ustadz Yusuf Hasan. Beliau adalah Ketua Lembaga Pembina Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian Direktur PT SCM, satu-satunya Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus milik pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkantor di pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Gedung Kuning. Beliau juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Pak Gita, beliau sudah cukup dan sangat dikenal oleh kita semua, warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Komisaris BPR BDW, ini juga BPR milik Muhammadiyah, kemudian juga dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dua pembicara ini nanti akan mendapatkan waktu masing-masing sekitar 45 menit ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan Bapak Ibu bisa langsung di room chat ya, menyampaikan pertanyaan, usulnya atau apapun nanti bisa dikomunikasikan. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Haji Yusuf Hasan. 45 menit dipersilahkan Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun bapa kula, Ustadz kula, Bapak Haji Sukiman, Dr. Andes Sukiman, Ketua BPH KBIHU DIY. Panjenenganipun Bapak Suwardi. Alhamdulillah saged pinanggihan senaosa namung mawi Zoom. Ingkang tansah kita hormati Bapak Gita Danu Pranata, lajeng Ibu Zulaikhah minangka Ketua PWA Aisyah DIY. Saha nyuwun sewu menika wonten Ibu Aminah Maskur. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu dari seluruh KBIHU DIY. Kemudian menika nyuwun sewu wonten Bu Rektor Unisa. Sugeng enjang Bu Rektor. Waalaikumsalam. Nggih. Mugi-mugi rawuh panjenengan nambah-nambahi barokah wonten ing dinten menika. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah membuat PowerPoint. PowerPoint ini saya buat sebelum surat pimpinan Aisyah wilayah saya terima.
sehingga kemungkinan tidak cocok, tidak sesuai dengan materi judul yang tadi diberikan ke saya. Tetapi insya Allah relevan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Waktu yang saya terima sesuai jadwal sampai pukul 9.45 menit dan saya akan mentaati jadwal itu. Setelah itu, pareng boten pareng, kula medal saking pasewakan Zoomiyah. Karena ugi wonten acara Zoom di acara lain pun. Nyun sewu, saya mau menampilkan PowerPoint saya. Menapa sampun pun pirsani, saged pun tampi? Saged Ustaz. Refleksi hijrah, peran strategis ALBA dalam pengembangan dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Saya mulai dengan mengutip surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kamastahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, yaitu Islam. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan, diubah menjadi rasa aman dan sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Para jamaah yang berbahagia, pada umumnya episode hijrah yang paling banyak diketahui oleh umat, bahkan kita semuanya, adalah episode perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sesungguhnya di balik episode itu ada potongan-potongan peristiwa, potongan-potongan episode yang mengikuti peristiwa hijrah itu sendiri dan menjadi bagian dari peristiwa hijrah itu dan tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah yang melatar belakangi turun ayat, maaf bukan 35 tetapi 55. Ini. Beberapa sahabat atau banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran sesampai mereka di Madinah. Setelah menempuh perjalanan panjang hijrah dari Mekah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Mekah masih terus berusaha untuk bisa sampai masuk di Madinah dan kemudian membunuh mereka. Tidak sedikit para sahabat itu yang dicekam oleh rasa ketakutan karena ancaman orang-orang kafir Mekah itu. Sampai dilukiskan di banyak hadis dan beberapa kitab tafsir. Betapa mereka ketakutan, sampai tidur pun mereka berbantalkan tombak atau pedang.
saat mereka beristirahat tetap menyanding alat-alat perang. Bahkan ketika khotbah Jumat pun, khotib sambil berkhotbah memegang tombak. Rupa-rupanya itu menjadi tradisi yang sampai hari ini masih diikuti para khotib di masjid-masjid di kampung-kampung. Jikalau Bapak Ibu perso ada khotib yang berkhotbah di hari Jumat, berkhotbah sambil memegang tombak atau tongkat, itu sebenarnya meniru apa yang sudah dilakukan para sahabat di zaman itu. Cuma bedanya saat itu para sahabat memegang tombak atau tongkat sebagai bagian untuk berjaga-jaga jika suatu saat tiba-tiba orang kafir Mekah menyerang. Berbeda dengan yang sekarang, hanya sekedar tradisi. Tetapi di balik itu ada peristiwa besar yang sungguh menjadi bagian dari refleksi kita di hari ini. Atas ketakutan itu sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, sampai kapan kiranya kita harus dicekam oleh berbagai ketakutan ini?" Turunlah surat An-Nur ayat 55 ini. Kepada mereka Allah menjanjikan 3 janji. 1, Dia Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Para ahli tafsir menafsirkan berbeda-beda. Yang dimaksud berkuasa di sini ada yang menafsirkan bahwa umat Islam setelah berhijrah itu akan memperoleh kemenangan. Akan memperoleh pengaruh yang besar di Madinah dan di Arab dan sekitarnya. Ada yang mengartikan berkuasa di sini sebagaimana kekuasaan yang pernah dicapai oleh para nabi terdahulu. Yang penting di sini adalah Allah menjanjikan mereka berkuasa. Kedua, sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi, yaitu Islam. Islam akan semakin teguh. Dan janji yang ketiga, Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Bahwa ketakutan itu akan berubah dan perlahan-lahan berganti dengan keadaan aman dan sentosa. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa hijrah akan melahirkan satu keadaan yang sedemikian rupa, di mana di situ di dalam keadaan itu kita memiliki kekuasaan yang luar biasa. Islam menjadi agama yang diteguhkan dan ketakutan itu sirna karena diganti oleh aman sentosa. Ini satu contoh episode di luar atau menyertai dari peristiwa hijrah itu sendiri. Ada episode lain yang diterangkan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 207. Berkaitan dengan seorang sahabat bernama Suhaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Siapakah orang yang Nyun sewu, suara saya terdengar, ibu-ibu, bapak-bapak? Dengar, Pak. Oh iya, sampun. Dengar.
banyak tafsir mengatakan yang dimaksud orang yang mau mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah tidak lain adalah Suhaib. Kisahnya Bapak Ibu, setelah Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, Suhaib kemudian bermaksud menyusul Rasulullah SAW ke Madinah untuk ikut berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Sesampai di luar kota Mekah, Suhaib dihadang oleh orang-orang kafir. Mereka melarang Suhaib untuk melanjutkan hijrahnya menyusul Rasulullah ke Madinah. Seandainya Suhaib menolak, maka niscaya Suhaib itu akan dibunuh, akan dicincang oleh orang-orang kafir Mekah. Apa kata Suhaib kepada orang-orang kafir Mekah itu? Wahai orang-orang Mekah, kalian tahu bahwa saya ini adalah ahli memanah di kota Mekah. Ada dua pilihan yang ditawarkan Suhaib ke orang-orang Mekah itu. Satu, Suhaib akan menghadapi orang-orang Mekah itu dan menjamin orang-orang Mekah itu satu persatu mati karena akan dipanah oleh Suhaib. Kata Suhaib, kalian tahu saya pemanah ulung di Mekah. Satu persatu kalian akan saya bantai dengan panah saya. Atau pilihan kedua, saya meninggalkan harta-harta saya di Mekah. Ada tafsir lain mengatakan, Suhaib itu meninggalkan budak-budak wanitanya di Mekah. Maka Suhaib mengatakan kepada orang-orang Mekah itu, silahkan kalian pulang dan ambil semua harta dan budak saya itu. Ya tentu saja orang-orang Mekah memilih pilihan kedua. Daripada mati dipanah oleh Suhaib, mereka memilih pulang ke Mekah untuk ngerayah. Kenapa ngerayah? Mengambil harta-harta peninggalan Suhaib dan budak-budaknya. Akhirnya Suhaib melenggang meneruskan perjalanan untuk hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW mendengar peristiwa Suhaib ini. Apa kata Rasulullah? Rabbi halbai Suhaib, Rabbi halbai Suhaib. Perdagangan Suhaib telah untung. Perdagangan Suhaib telah untung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua episode ini, dua kisah ini merupakan kisah-kisah yang sangat banyak yang menyertai peristiwa hijrah itu sendiri. Dari situ bisa kita simpulkan, ada hubungan dan relevansi yang sangat kuat antara haji, hijrah, dan dakwah. Secara teologis, haji itu adalah bertawajjuh, yaitu menyerahkan wajah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasdu, sadar dan sengaja melakukan itu. Hujjah, hujjah itu bermakna suatu bukti yang kuat yang mengalahkan bukti-bukti lain yang selama ini diyakini kuat. Jika kata haji itu sesungguhnya secara etimologis juga bermakna hujjah, artinya bahwa ketika kita berhaji itu sesungguhnya sedang mencari dan memperoleh hujjah, bukti-bukti kebenaran tentang iman dan Islam kita dengan bukti yang jauh lebih kuat ketimbang bukti yang lain.
Haji juga dimaknai dengan ziarah. Amsaka anil kalam, menahan omongan. It'amut ta'am, suka memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain dalam hal ini makanan. Naha anis syai', menahan diri dari segala sesuatu. Dan sabaro anil jurhi, mengukur luka, mengukur dalamnya luka, luka yang diakibatkan oleh dosa. Secara historis, haji memiliki dimensi napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah berkaitan dengan haji tentu mengacu kepada dua tokoh besar dunia ini. Hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai dari tanah kelahirannya di Kaldea Mesopotamia menuju tanah yang diberkahi yaitu Palestina. Kemudian ke Mesir, kemudian ke Makkah Al-Mukarramah. Adapun hijrah Nabi Muhammad SAW yang sudah kita ketahui di Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Haji dalam konteks ini adalah kegiatan fisik dan spiritual, napak tilas hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam dan hijrah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, kita, saya, panjenengan, oleh Allah telah diberi anugerah yang amat besar. Secara langsung terlibat dalam kegiatan napak tilas ini. Cuma mungkin sayang seribu sayang, dulu saat kita berhaji, nyaris kita dan jemaah haji lain tidak memiliki kesadaran mengenai hal ini. Bahwa hakikat haji itu pada dasarnya adalah napak tilas hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ke depan kepada para calon haji kita perlu menegaskan ini secara tegas sehingga benar-benar menjadi bagian bekal spiritual mereka. Dakwah, banyak definisi dakwah. Di sini saya mengartikan dakwah kegiatan sistematis dan terus-menerus mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mengapa kita berdakwah? Kita berdakwah agar kerahmatan Islam itu bisa dirasakan oleh sebanyak-banyak manusia. Jika panjenengan melakukan sesuatu yang karena panjenengan melakukan sesuatu itu menyebabkan rahmat Islam atau Islam bisa dirasakan sebagai rahmatnya oleh orang lain, itu panjenengan telah berdakwah. Tetapi jika panjenengan melakukan sesuatu yang menyebabkan sifat kerahmatan Islam itu terhalang, tidak bisa dirasakan orang lain, maka panjenengan telah mengkhianati dakwah Islam. Hijrah dalam konteks ini merupakan tahapan strategis sekaligus model dakwah Islam dengan tujuan membangun kehidupan manusia dan peradaban masa depan yang lebih baik. Haji dengan demikian, kegiatan napak tilas sekaligus refleksi atas posisi dan peran strategis dakwah untuk membangun masa depan lebih berkualitas. Bapak Ibu yang berbahagia,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Ada 3 syarat penting, pokok, dan fundamental jika kula lan panjenengan kepingin mijil dados umat yang terbaik. 1, pasti di dalamnya harus ada gerakan amar ma'ruf. Kedua, pasti di dalamnya harus ada gerakan mencegah kemungkaran. Dan ketiga, pasti di dalamnya ada gerakan pendalaman dan penubuhan iman kepada Allah. Tanpa tiganya, jangankan tiga-tiganya, gotang salah satunya tidak ada, maka wassalam, jangan bermimpi umat terbaik itu akan lahir di tengah kita. Kedua, surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Berarti tidak ada ucapan, tidak ada kalam dan tindakan yang lebih baik kecuali dari satu berdakwah, menyeru orang kepada Allah. Tetapi tidak cukup, harus ada amal soleh. Itu pun tidak cukup, harus ada keteguhan jiwa. Saya adalah orang-orang yang berserah diri. Ketiga, surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Inna dzalika min azmil umur. Nyun ngapunten terpotong wonten ayat ingkang terpotong nggih. Dzalika min azmil umur. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ayat ini seolah-olah melengkapi dari ayat terdahulu. Karena di ayat ini Allah meneguhkan perintahnya. Wasbir, bersabarlah. Menapa melih menawi menika hijrah saking Mekah ke Madinah, ya Allah. Kados menapa kesabaran ingkang dipun betahaken Rasul lan para sahabat. Panjenengan sampun buktekaken kamangka panjenengan nitih bis ber-AC dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah. Jauh, berbatu, berdebu, panas terik. Sing haji mun sok-sok mboten sabar nggih. Napa meneh pun betipis golek toilet. Wis bengak-bengok karome bingung. Arep mandek nang ndi to. Lah menapa melih menawi kula lan panjenengan ngayahi dakwah. Sekaligus menika peringatan, pesan ngopeni KBIH niku nggih kudu sabar. Ngopeni Alba niku nggih kudu sabar. Urung apa-apa sabare nek dibandingke hijrah Rasulullah. Tetapi ini bagian dari dakwah yang memang harus dilakukan. Sebagaimana dalam konsep matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammad. Seperti apa dakwah Muhammadiyah itu?
Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang 1 akidah, 2 akhlak, 3 ibadah, 4 muamalah duniawiyah. Wonten ingkang nerjemahkan ibadah di sini ibadah khusus dan muamalah duniawiyah diterjemahkan sebagai ibadah umum. Di bidang akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Akhlak, di bidang akhlak Muhammad untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia, berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan nilai-nilai ciptaan manusia. Dalam hal ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Mila nalika kula panjenengan tindak haji, KBIHU Muhammadiyah utawi Aisyah sangat fix dalam hal ini. Tidak memperkenankan segala tambahan dan perubahan-perubahan kecuali mengamalkan haji yang diyakini itu hajinya Rasulullah. Ora ketang siji loro sok kecolongan nggih Bapak Ibu nggih. Ana jamaah sing nyelenter jebule melu umroh. Ngerti-ngerti wis lapor, Pak Karom, kula pun umroh ping 3. Pun niku anu mawon, disyukuri mawon, tetap sabar intinya. Ibadah ialah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Adapun ibadah umum ialah segala yang ditetapkan oleh Allah. Perincian-perinciannya, tingkah laku, dan cara-caranya yang tertentu. Adapun bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi kalau wau dilonsing jimpitan 10.000-an, saderengipun Muhammadiyah ngedekaken MCCC, Satgas Covid, menika bagian dari muamalah duniawiyah dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam dan diyakini menjadi ladang ibadah. Alumni bimbingan Haji Aisyah ingkang populer pun sebat Alba, yaitu warga masyarakat atau umat yang pernah melaksanakan ibadah umroh haji melalui institusi bimbingan umroh Haji Aisyah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai alumni, mereka mengikatkan diri secara sukarela pada institusi Alba untuk melanggengkan silaturahmi, memelihara ukhuwah, dan memelihara kemabruran. Mila mboten aneh menawi ing antasipun Alba wonten ingkang lajeng besanan. Anake oleh anake mantu dadi besanan. Malah wonten ingkang lajeng krama padha-padha sak padha-padha Alba. Alhamdulillah. Ora ketang nggih wonten sing pegatan barang. Nauzubillah min. Tetapi semuanya mengikatkan diri di Alba itu melanggengkan silaturahmi, memelihara ukhuwah, dan memelihara kemakmuran. Kula sayangipun dereng mireng. Kira-kira kanca-kanca Alba sing isoman pira, yuk Albane urunan pira, mbantu apa. Sing jelas Pak Haji Wiratno sak menika saweg isoman.
wingi pun kula kintuni buah-buahan. Lah duka mangke ajeng nyuwun napa? Katuran mengke nyuwun Bu Zamzamah mawon. Kesan pun dipun kirimi bakmi letek saka Bantul. Rawon. Nah menika nilai strategisipun. Jumlah jemaah Alba itu sangat besar tersebar di pelosok DIY loh. Potensi sumber daya manusia ini pun luar biasa. Tingkat pendidikan dan keberagaman profesi ini pun. Wonten jamaah Alba ini sing dodolan oli. Jamaah Alba ini sing tukang pijet. Ana sing blantik wedhus sapi. Nenggih wonten sing guru besar profesor dekan lan wonten rektoripun. Wah menika mboten bain-bain menika. Sumber daya manusia ini pun luar biasa. Belum lagi potensi sumber daya finansial. Kelas menengah ke atas memiliki kemampuan ekonomi dan kemudahan mobilisasi dana. Estu lho menika. Mila menawi kala dipun canangaken jimpitan 10.000, seandainya itu dikoordinasikan dengan baik, saya yakin Al-Badi akan menjadi lumbung perolehan dana yang sangat besar. Kalau seandainya potensi ini tidak tergali, yang salah siapa? Yang salah pengelolanya atau koordinatornya. Yang juga penting, bernilai strategis adalah Alba itu menjadi objek dakwah. Mereka menjadi sasaran pendidikan, pembimbingan, pendampingan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam sesuai paham Muhammadiyah. Dan jangan lupa, mereka pun bisa menjadi subjek dakwah. Di lokasi masing-masing, di kelompok masing-masing, di grup rombongan masing-masing. Banyak kader-kader tersembunyi yang memiliki potensi sebagai penggerak dan pekerja dakwah pada basis-basis utama masyarakat garis miring umat. Apa yang dimaksud basis utama masyarakat? Keluarga. Diasumsikan mereka punya keluarga dan mereka menjadi subjek di keluarganya itu. Mereka punya kantor atau lingkungan kerja profesi masing-masing dan mereka menjadi penggerak pekerja dakwah di lingkungan masing-masing. Nilai-nilai strategis ini seandainya bisa dikonsolidasikan akan menjadi kekuatan dakwah Muhammadiyah. Akhirnya ada satu tanggung jawab besar. Kita semua sebagai bagian dari Alba, yaitu memelihara kemabruran dengan meneladani dan mengembangkan spirit hijrah dan spirit dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW melalui organisasi Alba. Kita tunggu bagaimana Alba ke depan, apakah akan mampu menjadi penopang gerakan dakwah persyarikatan khususnya Aisyah. Semua itu tergantung kula lan panjenengan sedaya. Matur nuwun, kula akhiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Sampun telat 6 menit. Lajeng kula wau kula sampun pamit pun tenggo Zoom wonten bidang utawi kelas lain. Mekaten Bu Wiwit, Bu Zulaikha, Pak Gita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan terus kesehatan kepada kita. Sehat, sehat, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustadz Yusuf Hasan yang sudah menyampaikan materinya secara panjang dan lebar, luas ya, panjang lebar sehingga menjadi luas dan mendalam. Nah ini ada beberapa permintaan untuk di-share materinya. Ya, Bapak Ibu yang di
Pak Terima Sukiman, kasih Ustadz. nyun ngapunten Pak Sukiman. Kepareng nyun pamit nggih. Pak Wardi, Pak Sahari, Pak Gita. Matur nuwun, nyun ngapunten sedaya lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Atos Buya. Derek akan sugeng. Silakan Mugi Sugeng, rahayu. sehat ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk pembicara kedua oleh Bapak Haji Gita Danu Pranata, Magister Manajemen, akan memperbincangkan tentang penguatan kelembagaan organisasi alumni ibadah haji, bimbingan ibadah haji Aisyah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji saha syukur kunjuk wonten ngasor dalem Gusti Allah awit sedaya paringipun dumateng kita sedaya sahingga ing rikalodangan puniki saged pepanggihan wonten adicara pimpinan wilayah Aisyah sesarengan kalian KBIHU Aisyah sedaerah istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Hajah Yulaiha, Ketua PWA beserta jajarannya, Bapak Dr. Andes Haji Sukiman MA, BPH KBIHU Daerah Istimewa Yogyakarta, dari PDM, PDA, PWM, PDA, alumni bimbingan Haji Aisyah, kemudian alumni SCM dan calon tamu Allah bimbingan KBIHU Aisyah sedaerah istimewa Yogyakarta sedaya ingkang saged sesarengan pepanggihan ing enjang menika sampun terang lan terwaca punapa ingkang sakwau dipun ngendikaaken dening Bapak Sukiman MA babagan KBIHU Daerah Istimewa Yogyakarta saha rencana-rencana kegiatanipun punapa ingkang sampun dipun ngendikaaken Ibu Hajah Yulaiha Ketua PWA selaku yang memiliki KBIHU Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengembangannya juga sudah dipertegas oleh Ustadz Yusuf Abdul Hasan yang sangat tegas, jelas, dan mendalam. Tapi karena saya juga diminta oleh KBIHU, BPH KBIHU DIY, kami tinggal menguatkan apa-apa yang tadi sudah disampaikan. Semoga bisa menambah kemantapan kita dalam bersama-sama dakwah melalui wadah besar Persyarikatan Muhammadiyah beserta ortum-ortumnya. Adapun yang dimintakan kepada saya injih menika penguatan kelembagaan atau wadahnya alumni bimbingan haji, alumni bimbingan ibadah haji Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi oleh Pak Yusuf Abdul Hasan juga sudah sangat jelas, sangat tegas fungsi dari adanya ALBA ini, keberadaannya, bagaimana upaya kita untuk menjaga kemabruran kita, untuk menjalin silaturahim di antara kita, dan juga ladang amal jariah. Itu sudah sangat jelas, sudah sangat tegas, sudah sangat gamblang apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hasan tadi. Karena
kita tahu kita menjalankan ibadah haji dan umroh itu adalah upaya-upaya untuk meraih kemakmuran, karena seperti apa yang dijanjikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Ketika Rasul ditanya, ila wa ma birruhu, qala it'amut ta'am wa tibbul kalam. Jadi haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini waktu manasik diulang-ulang terus saja agar kita berupaya. Ketika menjelang keberangkatan, bagaimana upaya-upaya sejak dari menjelang keberangkatan dijaga agar bisa menjalankan ibadah haji secara baik untuk bisa meraih kemakmuran. Tetapi karena surga itu baru kita raih setelah kita nanti menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlunya terus dijaga, perlunya terus dipertahankan. Jangan sampai ketika kita pulang haji dulu juga acara tasyakuran gitu, itu jangan sampai ketika di sana kita tobat, kemudian setelah pulang kumat ketidakbaikannya lagi. Nah ini kebetulan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan risalah perjuangan di kehidupan ini, maka bagi yang sudah diberi kesempatan oleh Allah sampai ke tanah suci, kita jaga kemakmuran kita. Yang kebetulan tadi Bapak Haji Sukiman M. Andiko tinggal berangkat, tapi karena sesuatu hal masih ada pandemi tertunda, tetap kita jaga. Dan Ibu dan Bapak, insya Allah apapun di perjalanannya sudah kita niatkan dengan baik, maka tetap kalau seandainya di antara sejawat kita belum sampai ke tanah suci, sudah dicatat menjalankan kewajiban ini. Nah, bagi kita bagaimana ini menjaga kemakmuran? Ada dua kata memangnya ya. It'amut ta'am wa tibbul kalam. Nyah-nyoh. Tadi Ustadz Yusuf mengatakan nyah-nyoh. Jajak sebagainya dan sebagainya. Program jimpitan. Nah, wa tibbul kalam ini kalau sekarang yang sering tergoda itu adalah tentang WA-WA-an media sosial. Dilalah awake dhewe itu generasi kolonial yang kadangkala tidak tahu apakah ini termasuk atau tidak, maka PWM kemarin malam juga melonsing nomor WA untuk kita konsultasi, ya, melonsing layanan sosial kalau ingin tahu janjane iki mbiyen asline sapa dan sebagainya. Adalah upaya-upaya kita juga untuk bagian kita bisa menjaga kemakmuran dan berupaya untuk meraih kemakmuran. Ini sudah sangat jelas. Nah, tadi kita sampaikan bahwa silaturahim, ladang jariah itu adalah sudah benar-benar menjadi ciri, termasuk juga tadi ada video-video, film-film, gambar-gambar yang menunjukkan ya peran-peran alba, peran-peran yang telah bisa dilakukan. Ibu Hajah Yulaikah juga sudah menceritakan melayani, membantu TK Aba, membangun SD, masjid dan macam-macam. Nah, maka dari itu bagaimana kita tetap bisa menggerakkan alba ini? Tadi Ustadz Yusuf Abdul Hasan mengatakan nek ngantek alba tidak bergerak, kesalahan kita semuanya. Nah, ini yang closingnya yang saya diminta oleh BWA dan BPH kemarin. Kira-kira yang paling cocok itu nanti siapa yang bisa menggerakkan. Banyak pihak yang terlibat berdasarkan perannya masing-masing. Yang lekat sekali dengan jamaah, ya pembimbing. Ya, pembimbing ibadah, itu ada kelekatan yang luar biasa. Kemarin kita bilang, nek saya nge-WA, yang mengajak itu pembimbing, itu lebih mustajab. Bisa pembimbing ketika di tanah air, bisa pembimbing yang sampai ke tanah suci, bisa sebagai ketua regunya, bisa sebagai ketua rombongannya. Itu personal-personal yang bisa menjadi penggerak, pendorong, perekat alba ini.
Kemudian secara organisatoris, ya, di sana ada KBIHU, kota kabupaten, yang di dalamnya juga ada pengurus-pengurus albanya. Kemudian PDA, karena memang brandingnya adalah Aisyah, jadi bahkan walaupun SCM, Bujul, tapi sering orang itu ya, aku le umroh melu KBIH Aisyah SCM. Apalagi karena memang seragamnya sama. Terus saya ditanya lagi bingung, niki bedanya SCM kalian Aisyah, pripun sami. Jadi karena itu jadi monggo PDA nanti bisa menggerakkan. PDM, dan karena memang justru KBIHU, SM, dan ALBA ini adalah perekat juga secara organisatoris, PDM, PDA, itu sudah tidak ada jarak lagi, sudah tidak ada problem lagi, upaya-upaya menggerakkan alumni bimbingan Haji Aisyah, dan syukur nanti juga alumni bimbingan ibadah umroh SCM, yang kebanyakan juga kalau kemarin hajinya dengan Aisyah, umrohnya dengan SCM. Itu karena berarti memang sudah ada ikatan yang luar biasa, keterkaitan yang biasa antara SCM dan KBIHU Aisyah DIY ini. Nah, kemudian kalau mau dilembagakan nanti kebetulan Pak Wandi yang tahu nanti kira-kira dichannelkan di mana atau nanti tanya secara organisasi. Itu apakah kalau misalnya di tingkat wilayah, apakah nanti ikut LPHU, walaupun di Jogja juga belum ada LPHU-nya, maka di kantor itu LPHU, BPH, KBIHU, Aisyah, DIY. Ya, itu juga masih ragu. Tapi yang jelas gerakannya sudah bisa dirasakan, yang kebetulan Ketua ALBA DIY juga anggota pengurus dari BPH KBIHU yang juga pengurus SCM, personalnya memang juga itu saja. Kemudian kemarin Bu Yul juga menyampaikan bisa juga nanti itu berbasis regu. Nah, apalagi dengan saat ini masa pandemi ada pembatasan kegiatan sosial yang berskala besar, tapi kepengen ketemu langsung, luring, offline, mat-matan, ya kalau berbasis provinsi atau berbasis kloter itu kayaknya ada problem. Maka ya dari gerakannya berbasis regu, berbasis rombongan. Karu saya kira sangat lekat ikatan emosionalnya. Rombongan satu bis karena kemana-mana di Tanah Suci juga sudah ada lekat keterikatannya. Kemudian beberapa cabang itu juga sudah membentuk ALBA tingkat cabang. Baik itu yang menggerakkan Aisyah maupun Muhammadiyah. Monggo tinggal nanti siapa yang punya peran bisa untuk menggerakkan, boleh PCA, kami malah PCA, di backup oleh PCM dan sebaliknya. Gitu. Kemudian di tingkat daerah, itu plotter misalnya, nah itu kemarin baru saja semarak-semaraknya ya, pengajian-pengajian tingkat daerah yang melebihi acara-acara yang tingkat wilayah. Kalau wilayah pengajian regulernya itu di Masjid Kuncen, ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya tadi sudah disampaikan dengan apa tadi video-video itu ada aksos dan sebagainya. Kemudian acara-acara silaturahim ke tokoh, ke senior, ke para pembimbing dan juga ke jamaah. Juga punya karya-karya monumental, ada TK, ada SD, ada masjid, bahkan beberapa itu untuk reuni, tapi reuninya di Tanah Suci, itu adalah melaksanakan umroh bersama. Nah, kemarin Pak Sukiman juga booking sak kloter, itu umroh bersama SCM, isinya adalah alumni semuanya. Jadi di sana mengulang apa yang pernah dilakukan waktu dulu. Nah, ini semua adalah aktivitas-aktivitas yang sudah sangat nampak, sudah sangat jelas, maka monggo nanti kira-kira yang cocok yang mana, tapi yang jelas kita berharap benar-benar harus kita gerakkan, harus kita jalankan, karena memang fungsi dan peran dari ALBA ini sangat signifikan untuk membantu gerak dakwah persyarikatan pada berbagai lini. Tadi Bu Yul menyampaikan untuk gerakan jimpitan tidak harus juga disetor ke wilayah, bisa langsung ditasyarufkan. Nah,
Pak Yusuf tadi juga menyampaikan jamaah kita berapa yang isoman dan sebagainya. Mestinya gerakan jimpitan 10.000 ini bisa menjadi gerakan, ya, salah satu bentuk kita untuk menjaga kemakmuran tadi. Lha kuwi nek ngono kuwi aku angel ku dadak meno barcode ono sekaligus nanti minta tolong cucu atau putranya nek nganggo ngene iki piye. Nah, gitu nanti syukur seakan-akan itu yang apa namanya yang sedekah adalah putra wayah itu juga bisa termasuk bolehnya penak yo. Nah, gitu. Tapi kalau nggak bisa manual juga boleh karena lazismu itu sudah ada di semua tempat, banyak tempat seperti ini, dan Ibu dan Bapak perlu kami sampaikan, saya juga merasa bangga, merasa ternyuh, ucapan terima kasih kepada umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya warga persyarikatan, yang mempercayakan, ya, yang mengamanatkan sebagian rezekinya itu untuk disalurkan melalui lazismu pada berbagai program, karena programnya banyak sekali, sampai kemarin muncul yang namanya program jimpitan. Ketika kemarin yang tutup buku tahun 2020, diaudit oleh auditor eksternal, lembaga yang sudah kredibel untuk memberikan penilaian, bisa mencapai sedikit itu terhimpun angka 22 miliar, itu bukan angka yang sangat kecil ya, dalam penduduk hanya 3 juta bisa mengumpulkan ya jumlah 22 miliar. Nah, dan itu sangat dirasakan manfaatnya, baik itu untuk program-program Palestina, program-program yang terdampak di luar Jogja saat ini. Dan saat ini memang kita juga fokuskan pada upaya-upaya untuk penanggulangan pandemi COVID. Ini memang perlu nafas panjang, ya, perlu pengaturan yang baik. Maka kemarin akhirnya diluncurkan jimpitan 10.000, ini diharapkan biar ringan, tapi bermakna besar karena memang benar-benar dirasakan. Kalau mau langsung monggo, jadi tadi Bu Yul juga sudah menyampaikan mau berbasis rombongan, regu dan sebagainya, tapi lebih aman daripada nanti dipermasalahkan menggunakan kode-kode semacam ini, sehingga ketika ditanya ini dasar hukumnya menghimpun dana apa, adalah namanya lazismu, karena memang yang sudah punya izin dari pemerintah adalah lazismu, yang mana di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah kantor perwakilan yang gedungnya juga pemberian dari Bu Tuti dan Pak Rudi. Pak Rudi itu putra dari Ibu Siti Yiryana. Ibu Siti Yiryana adalah juga pendiri KBIHU yang kemarin viral. Gedung yang kira-kira seharga 6 miliar diwakafkan Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya untuk BPH KBIHU ini. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh organisasi untuk bersama kita menjaga kemakmuran. Ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, jadi sudah sangat jelas apa yang kita lakukan adalah memang benar-benar upaya-upaya kita untuk bisa menjadi yang terbaik, ya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dalam ayat ini kita sudah sangat hafal, surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Di saat pandemi ini dibutuhkan kesabaran yang luar biasa bagi kita. Makna sabar itu bukan berarti berhenti, tetapi makna sabar adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk dapat menyelesaikan problem-problem dari semua ujian yang diberikan kepada Allah. Penutup, atas nama Persyarikatan Muhammadiyah mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga semangat hijrah ini menjadi semangat kita untuk berta'awun, untuk membesarkan, menguatkan lembaga KBIH Aisyah dan juga alumni bimbingan Haji Aisyah ini, dan menjadi upaya-upaya kita untuk mempertahankan kemakmuran yang akan kita raih bersama. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak kita. Jadi memang
kita sebagai umat Islam sudah diperintahkan Allah untuk senantiasa bergerak secara berjamaah. Karena ini perintah Allah, tentu saja memiliki nilai strategis untuk dakwah ya. Di samping untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga akan memiliki dampak yang lebih luas dan tentu saja dakwah akan lebih berkualitas manakala kita melakukannya secara berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo kalau ada yang akan ditanyakan, dikonfirmasi, atau ada masukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Gita, akan dicandalkan kemana gitu ya untuk Alba ini? Apakah di pimpinan cabang, di ranting, di lembaga, atau di majelis? Kalau selama ini secara realitas masing-masing Alba perangkatan atau perombongan itu sudah berkontribusi di masyarakat, maka akan lebih teratur, dampaknya akan lebih nampak manakala ditata secara organisasi dari tingkat wilayah, daerah, cabang sampai dengan ranting. Ya, monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan. Di room chat ada Bu? Kelihatannya tidak ada ya yang di room chat. Monggo bisa langsung tunjuk tangan untuk. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang disampaikan Ustadz Danu mengikuti Ismail Fahmi kemarin. Ustadz Danu tadi mengaitkan antara lembaga haji umroh di PP Muhammadiyah yang Ketua Yusuf Hasan dan Sekretaris Staf Haji Suwandi dan Subrata. Nah, tadi dikaitkan dengan BPH KBIHU Aisyah DIY. Nah, tidak hari ini dan menjadi permenungan pastinya secara struktural lembaga yang di PP Muhammadiyah itu ada pastinya nanti suatu saat di wilayah dan di daerah dan lain sebagainya. Pastinya itu dieksiskan tanpa mengurangi sejarah bagaimana KBIH Aisyah itu ada. Namun pastinya kita akan mengaitkan lembaga haji umroh yang tadi disinggung Ustadz Danu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, itu suatu saat bagaimana mengaitkannya dan lain sebagainya. Saya kira itu saja dengan KBIH Aisyah yang tanpa harus itu dihapus, namun LHU juga ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zahari ini memberikan PR kepada kita semua untuk melakukan konsolidasi lebih mendalam ya, diskusi lebih luas bagaimana masing-masing kelembagaan tadi ada KBIHU, ada Lembaga Haji dan Umroh, ada BPH, kemudian bersinergi bersama-sama untuk lebih meluaskan dakwah kita di persyarikatan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di room chat sudah ada pertanyaan juga. Sekarang biaya umroh berapa gitu tadi ya, ada pertanyaan. Nah ini bisa langsung ke kantor SCM ya. Kantor SCM ada di Gedong Kuning, menyatu dengan kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, sudah boleh atau belum? Nah, ini memang masih banyak informasi. Monggo Pak Gita yang lebih menguasai, beliau juga
posisinya di SCM. Dipersilahkan Pak Gita. Nggih, matur nuwun. Sepisan ingkang dipun ngendikaaken Ustadz Sahari, asring sampun kula aturaken dumateng BPH KBIHU saha PWA. Monggo sekecanipun posisi BPH KBIHU kados pundi. Saya bilang begitu karena memang kita sebenarnya menunggu-nunggu apakah nomenklaturnya, bahasanya ya, nomenklatur itu adalah namanya LPHU, tapi di dalamnya sebenarnya adalah unsur-unsur dari KBIHU Kota Kabupaten, atau ya malah boleh dikatakan ya LPHU itu ya isinya adalah dari BPH atau KBIHU yang mewakili Kota Kabupaten itu. Itu memang belum ada karena sering juga sudah saya tawarkan ke Pak Sukiman, tapi juga nunggu kok nek wis cetro gitu. Tapi sampai sekarang belum jelas. Yang kebetulan Bu Wid juga anggota LPHU, intinya manut itu kayaknya Pak Sukiman dan Bu Yulaika itu manut-manut saja, monggo nanti didiskusikan dengan yang sebaik-baiknya. Nah, itu kalau kantornya sudah tulisannya, tinggal mau yang dicoret mana atau berfungsi semua bulan LPHU, KBIHU, Aisyah, DIY. Jadi malah LPHU Aisyah berarti nanti. Itu. Nah, tentang SCM pertama kita ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Direkturnya sudah keluar, tapi karena saya komisarisnya, jadi SCM oleh PP Muhammadiyah kepemilikannya secara hukum itu diangkat menjadi milik PP walaupun sahamnya 100% adalah saham dari PWM, PWA, PDM, PDA. Tapi secara organisasi diangkat PP. Nah, baru saja akreditasi dan mendapatkan nilai 88 dengan akreditasi A. Wah, mohon izin, Tat. Pak, dengan aku. Nah, itu salah satunya karena SCM belum pernah gagal memberangkatkan, kantornya juga kredibel, milik sendiri. Itu poin yang paling gede adalah ada penjamin. Ada penjamin, kemudian kantor milik sendiri belum pernah gagal berangkat. Nah, sekarang yang antri sudah banyak, jadi yang daftar terus tapi berangkat belum. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Intinya nanti begitu memang diperbolehkan oleh aturan dan oleh kondisi lingkungan, SCM siap berangkat. Nah, sekarang kebetulan kantornya juga dekat antara KBIHU dan SCM. Itu silahkan nanti tinggal rawuh, bisa ke KBIHU, bisa ke SCM, bisa ke Lazismu juga. Itu semuanya adalah sudah kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Kalau kabar-kabar itu konon katanya nanti akan segera dibuka, mungkin bulan akhir-akhir tahun ini secara tipis-tipis uji coba. Tapi kita juga belum tahu, masih nunggu informasi yang jelas. Tapi setelah mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang itu belum memberangkatkan. Kalau yang mendaftar terus mendaftar. Mungkin ngaten penjelasan sekilas, Bu Wid. Terima kasih Pak Gita atas penjelasannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih ada yang ingin disampaikan dari peserta yang hadir pada saat ini? Terima kasih pada Bu Rektor Unisa yang sudah tekun mengikuti acara ini. Juga saya lihat ada Bapak Komaru selaku Direktur RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang ibadah haji itu salah satu simbol dari paripurnanya seorang muslim ataupun muslimat, di mana banyak effort yang harus disampaikan pada saat haji gitu ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang sebagai alumni haji maupun nanti yang akan berangkat haji bergabung dalam ALBA karena tanggung jawab untuk tadi melanggengkan silaturahmi, kemudian memelihara ukhuwah dan memelihara kemakmuran sebagai salah satu wujud konsekuensi dari kita berhaji. Dan kemudian bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini, banyak sekali lahan dakwah yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan,
di mana dengan kita bergerak secara berjamaah sesuai dengan perintah Al-Quran, maka nilai strategis dakwah akan semakin kita raih. Nah, KBIHU Aisyah itu satu-satunya KBIHU yang diakui dan satu-satunya yang diakui oleh Muhammadiyah dan Aisyah, dan kemudian SCM itu juga satu-satunya di DIY yang menyelenggarakan umroh dan haji plus. Kemudian marilah kita sebagai warga persyarikatan menjadi marketer yang baik bagi KBIHU maupun SCM. Dan terakhir, mari kita sukseskan jimpitan 10.000. Mudah-mudahan ini menjadi bola salju yang semakin membesar dan memberikan nilai manfaat yang cukup luas kepada dakwah persyarikatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk forum ini saya pikir cukup, kita cukupkan, kemudian waktu saya sampaikan kepada MC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Yusuf dan Bapak kita yang sudah menyampaikan materinya, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Widya Suti yang sudah memandu sesi pemaparan materi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara silaturahim dan konsolidasi. Saya Nur Rosidah dan seluruh tim yang bertugas mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati seluruh hadirin. Marilah kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin undangan yang kami hormati, cukup sekian, terima kasih, dan mari kita tetap menjaga silaturahim. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada momen bahagia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.